Saya akan masak lebih daripada seorang profesional. Saya akan protect, saya akan pastikan penggorengannya bersih, sendok-sendoknya bersih, bahan-bahan makanan yang akan diolah itu bersih. Kalau memungkinkan, saya akan lakukan membeli barang-barang yang produknya paling bagus yang saya bisa beli. Itu sebabnya kalau orang lain bilang, wah ini makanan bisa dijual. Kalau saya jual makanan yang saya beli, saudara, itu akan orang bilang, makanannya mahal banget, nggak worth it. Dengan makanan yang biasa dijual, dengan apa yang saya harus jual, nggak untung, saudara, buntung. Karena saya akan pakai kualitas makanan yang terbaik, material yang terbaik, untuk saya persembahkan kepada orang-orang yang Yahweh kasihi. Mereka nggak tahu, tapi Yahweh tahu. Itu sebabnya saya akan malu kalau saya bilang saya mengasihi Yahweh, saya harus melakukan yang terbaik buat Yahweh, tapi saya tidak melakukan yang terbaik buat orang-orang yang Yahweh kasihi. Itu kebenarannya. Kita akan belajar. Kita akan belajar. Jangan cukup merasa puas untuk memiliki kehidupan yang terbaik sebatas di dunia ini. Karena dunia ini akan berlalu. Semuanya akan berlalu. Satu hal, setiap orang akan sampai kepada pengadilan yang maha adil, di mana setiap orang tidak dapat menyembunyikan dosanya, kecuali dia dapat kemurahan dan anugerah. Ketika Yahweh berkata, hei, aku kenal siapa engkau. Hei, aku tahu apa yang kau perbuat selama kau hidup di dunia. Tapi berbahagialah, karena aku tidak melihat dosamu, tapi aku melihat pertobatanmu. Aku melihat pertobatanmu. Aku melihat kesungguhanmu. Aku melihat bagaimana engkau mencari kebenaran itu. Dan aku berkenan untuk melawat hidupmu. Mari masuk. Engkaulah. Untuk engkaulah aku telah mati di kayu salib dan menyelesaikan seluruh tanggung jawabmu di atas pundakku. Saudara, dengan baik-baik. Ini kabar keselamatan yang harus sampai kepada setiap orang. Gak peduli apa agamanya, gak peduli apa latar belakangnya, gak peduli apa dosa yang kau sudah lakukan selama di dunia ini. Termasuk saya. Saya bukan orang suci yang mengklaim diri aku masuk ke surga nanti karena aku tidak pernah berbuat jahat. Aku orang berdosa yang tidak layak masuk ke surga kecuali atas kasih karunia dan kemurahannya. Saudara, mari kita baca kebenaran yang ditulis di dalam kitab suci. Mari buka Lukas 13 ayat 22 sampai 30. Kita akan belajar. Kita akan belajar betapa dahsyatnya Tuhan yang maha besar, yang telah menciptakan saya dan saudara, yang sanggup mencabut nyawa kita dan sanggup memberikan kita hidup kembali, dan dia juga yang sanggup mengampuni segala dosa saya dan saudara dan mengizinkan kita kembali ke surganya yang mulia. Gak ada yang dapat melakukan itu. Gak juga pemimpin rohanimu, gak juga gerejamu, gak juga organisasimu, gak juga orang terbaik apapun, orang tersuci apapun. Cuma ada satu pribadi yang dapat menyelamatkan hidupku dan hidupmu. Dialah Yahweh yang telah turun sebagai manusia dan menamakan dirinya sebagai Yahshua, yang artinya Yahweh Juru Selamat. Dialah yang awal dan yang akhir. Dialah satu-satunya, tidak ada yang lain, dan hanya di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan tidak ada nama yang lain di bawah kolong langit ini yang kepadanya diberikan kuasa, dan di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari peduli dengan namanya. Mari peduli dengan namanya, karena namanya itu mengidentikan pribadinya. Mari buka Lukas 13 ayat yang ke-22 sampai 30. Ini kabar baik buat saya dan saudara.
Ini kabar yang luar biasa buat saya dan saudara. Jangan ignore kabar ini. Jangan abaikan kabar ini. Ini kabar sukacita yang melebihi dari kabar mendapatkan harta karun yang paling mahal sekalipun. Mari baca sama-sama.